Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian internal tahun pertama di tahun 2026. Saya R. Sophia Ratna Haryati dan saya dibantu oleh rekan saya Nuris Kafidali dalam pelaksanaan proses penelitian. Kami dari program studi arsitektur Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Amikom Yogyakarta. Judul dari penelitian yang kami ajukan adalah Transformasi Berkelanjutan Ruang Terbuka Hijau, Tepian Sungai Winongo, mengintegrasikan ketahanan iklim, ekonomi kreatif, dan perilaku spasial melalui evaluasi tapak. Kontribusi penelitian ini untuk ilmu pengetahuan. Dari hasil kami melakukan proses penelitian, sebelumnya kami melakukan pencarian data dengan melakukan survei untuk melihat hasil dari suhu, kelembapan, dan angin yang ada di tepian Sungai Winongo di segmen Kelurahan Bener. Dalam waktu 3 hari, di tenggat waktu yang berbeda, yaitu di hari Sabtu 6 Juni 2026, kemudian hari Minggu 5 Juli 2026, dan hari Sabtu 11 Juli 2026. Kami melakukan proses mencari nilai suhu, kelembapan, dan angin di beberapa titik lokasi. Yang pertama di Bener Islamic Boarding School Yogyakarta, kemudian Mbah Jowi Angkringan dan Spesi Soto, kemudian di Bener Village Community Hall dan Playground, kemudian ada Open Space Winongo Bener, lalu ada Bener Subdistrict Office and Health Service, kemudian yang terakhir di New Jatimulyo Gate. Setelah kami melakukan proses pencarian data, kami menemukan temuan empiris yang diterjemahkan menjadi kerangka kinerja landscape riverfront yang adaptif, kemudian juga model konseptual, serta nantinya bisa menjadi sebuah prototipe. Yang pertama, integrasi dimensi. Ketahanan iklim, kualitas lanskap, perilaku spasial, dan ekonomi kreatif dibaca sebagai sistem yang saling berinteraksi. Kemudian kedua, evidence-based evaluation. Di sini ada GIS, remote sensing, microclimatic, behavioral mapping, observasi sosial ekonomi, dan MCDA yang menghubungkan data spasial dengan keputusan desain. Lalu yang ketiga ada adaptive landscape response, di mana hasil mengarahkan pada diagnosis, prioritas, intervensi, monitoring, dan penyesuaian adaptif. Di sini kami melakukan beberapa prioritas intervensi zone di koridor Winongo, Sungai Winongo di Bener, Yogyakarta. Kemudian di sana kami juga menemukan nilai NDVI distribution senilai minus 0,21 sampai 0,78 dengan min 0,36. Kemudian di land surface temperature, di sini nilainya antara 18,6 sampai 44,8 derajat Celcius dengan min 31,2 derajat Celcius. Di sana akhirnya bisa disimpulkan bahwa hasil penelitian kami yang pertama mikroklimat. Dari 72 observasi di 6 poin atau 6 titik ditemukan bahwa minnya itu sekitar 30,99 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban 59,49% dan kecepatan angin sekitar 0,55 meter per second. Kemudian dari spatial behavior, di sini terlihat bagaimana aksesibilitas dan environmental quality di sana. Kemudian ada influence movement, gathering, resting, dan juga activity intensif yang dilakukan di tepian Sungai Winongo. Kemudian ada kreatif ekonomi. Di sana bisa ditemukan fish farming, hidroponik, local food activity, dan juga community-based public space use.
sehingga ada key interpretation di mana vegetation and water di sini saling berasosiasi untuk bisa mendinginkan permukaan dan juga bisa membangun dan mengimprevision area yang luasan thermalnya terekspos dan tereksposur. Lalu ada Purpose Adaptive Riverfront Landscape Performance Model, atau di sini adalah sebuah guideline bagaimana sebuah tepian sungai bisa menjadi landscape performance model yang bisa menurunkan suhu di mana dia berpengaruh terhadap climate dan urban exposure. Kemudian ada land capacity, ada adaptive response sehingga nanti bisa menciptakan sebuah climate regulation, ecological connectivity, hydrological resilience, dan spatial usability. Lalu outcome-nya di sana ada performance outcome di mana kita bisa mendapatkan environmental performance, ecological performance, social performance, dan economic performance yang saling mendukung satu sama lain sehingga akan ada sebuah sinergi yang berkelanjutan dan juga saling memberikan kontribusi positif terhadap kawasan ataupun juga daerah sekitarnya, baik secara iklim, alam, maupun juga secara komunitas masyarakatnya. Kemudian riset ini dibiayai oleh Hibah Penelitian Internal Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Amikom Yogyakarta di tahun pelaksanaan 2026. Untuk keluaran penelitian sudah proses submit ke jurnal Artex, jurnal arsitek Artex. Di sini luaran tahun pertama disusun mengikuti target proposal dan hasil paper dengan target jurnal Scopus sekaligus Sinta. Judul paper yang kami kirimkan sedikit berbeda dengan judul proposal agar lebih ada kans untuk diterima. Di sini judul paper yang kami kirimkan adalah Developing an Adaptive Riverfront Landscape Performance Model for Tropical Urban Green Space. Kesesuaian proposal, hasil paper, dan model konseptual dari yang kami pertimbangkan di awal bagi bobot evaluasi proposal, ketahanan iklim ada 40%, ekonomi kreatif ada 30%, dan perilaku spasial 30%.